Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Miftahul Huda selaku dosen ngampu mata kuliah kesalahan berbahasa. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat berbahagia dan saya hormati kepada saudara-saudari atau teman-teman sekalian yang berkenan hadir pada pertemuan kali ini. Kenalkan, saya Abi Cahyo dan teman saya Sulusya Anif. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang analisis kesalahan sintaksis. Langsung saja, yang pertama, kesalahan penggunaan frasa. Berikut penjelasan penggunaan frasa berdasarkan penyebab dan kejadiannya. Yang pertama, A. Adanya pengaruh bahasa pada diksi atau pemilihan kata. Situasi kedwibahasan yang ada di Indonesia menimbulkan pengaruh besar dalam pemakaian bahasa. Ada kecenderungan bahasa daerah merupakan B1, sedangkan bahasa Indonesia merupakan B2 bagi pemakai bahasa. Tidak mengherankan jika hampir dalam setiap tataran linguistik pengaruh bahasa daerah dapat kita jumpai dalam pemakaian bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi, morfologis, sintaksis dapat kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut juga diperhatikan dalam pemakaian frasa yang tidak tepat pada kata berikut ini. Yang pertama, anak-anak pada tidur di ruang tengah. Yang kedua, tunggu sebentar, kau ingin makan, sayurnya belum mateng. Dalam ragam baku, unsur-unsur yang dicetak pada tulisan tersebut ada yang bercetak miring. Kalimat 1 dan 2 contoh pemakaian frasa yang salah. Kesalahan itu disebabkan oleh pengaruh bahasa daerah. Berturut-turut kedua frasa di atas sebaiknya diganti dengan sedang tidur dan belum masak. Yang B, ketidaktepatan penggunaan preposisi. Sering kita jumpai pemakaian preposisi tertentu dalam frasa preposisional tidak tepat. Hal ini biasanya terjadi pada frasa profesional yang menyatakan waktu dan tujuan. Perhatikan pemakaian preposisi yang salah dalam kalimat berikut. 3. Di hari bahagia ini aku persembahkan sebuah lagu untukmu. Yang keempat, jika Pak Ali tidak berada di rumah, surat itu bisa dititipkan ke istrinya. Kata-kata yang dicetak miring pada kedua kalimat di atas merupakan penggunaan preposisi yang tidak tepat. Pada kalimat 3 lebih tepat menggunakan preposisi yang menyatakan waktu, yaitu pada, dan pada kalimat 4 lebih tepat menggunakan preposisi yang menyatakan tujuan, yaitu kepada. Yang C, ketidaktepatan struktur frasa susunan kelompok kata. Salah satu penggunaan atau pengaruh bahasa asing adalah kesalahan dalam susunan suatu atau struktur frasa kelompok kata. Perhatikan contoh berikut. Hari ini kita akan menyelesaikan berbagai tugas atraksi yang dibawakan oleh putra kita. Yang kedua, kamu sudah terima buku-buku itu? Susunan kata-kata yang dicetak miring pada kalimat 5 dan 6 tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Hal tersebut berawal dari terjemahan harfiah dari bahasa asing, yaitu ke dalam bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang berbeda tersebut menyebabkan terjadi kesalahan berbahasa. Yang pertama, atau yang berikutnya, penggunaan unsur berlebihan. Sering dijumpai pemakaian kata-kata yang mengandung makna yang sama atau bersinonim digunakan sekaligus dalam sebuah kalimat. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kita pun juga harus berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, penghijauan hutan dimaksud agar supaya membantu mengatasi permasalahan global. Kata-kata yang bercetak miring pada kalimat di atas bersinonim. Penggunaan dua kalimat yang bersinonim sekaligus dalam sebuah kalimat dianggap mubazir karena tidak hemat. Oleh karena itu yang digunakan salah satu saja agar tidak mubazir. E. Penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan. Bentuk superlatif adalah suatu bentuk yang mengandung arti paling dalam
satu perbandingan. Bentuk yang mengandung arti paling itu dapat dihasilkan dengan satu adjektiva ditambah verbia amat, sangat, sekali, atau paling. Jika ada dua adverbia digunakan sekaligus dalam menjelaskan adjektiva pada sebuah kalimat, terjadilah bentuk superlatif yang berlebihan. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, pengalaman itu sangat menyenangkan sekali. Yang kedua, penderitaan yang dia alami amat sangat merugikan. Yang F, menjamakan ganda. Kesalahan penggunaan bentuk jamak. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, kadang orang salah menggunakan bentuk jamak dalam bahasa Indonesia, sehingga menjadi bentuk yang rancu atau kacau. Perhatikan contoh penjamakan ganda berikut ini. Yang pertama, para dosen-dosen sedang mengikuti seminar. Yang kedua, banyak buku-buku sudah terjual oleh Ali. Dalam sebuah kalimat untuk penanda jamak, sebuah kata cukup menggunakan satu penanda saja. Jika sudah terdapat penanda jamak, tidak perlu kata tersebut diulang, atau jika sudah diulang, tidak perlu menggunakan kata jamak. Yang berikutnya, poin G, ketidaktepatan penggunaan bentuk resiprokal. Bentuk resiprokal adalah bentuk bahasa yang mengandung arti berbalasan. Bentuk resiprokal dapat dihasilkan dengan cara menggunakan kata saling atau dengan kata ulang berimbuhan. Akan tetapi ada bentuk yang berarti balasan itu dengan cara pengulangan kata. Digunakan sekaligus dengan kata saling, akan terjadilah bentuk resiprokal yang salah seperti kalimat berikut ini. Yang pertama, sesama pengemudi dilarang saling dahulu mendahului. Yang kedua, dalam pertemuan itu para mahasiswa dapat saling tukar-menukar informasi. Yang seharusnya dalam contoh yang pertama, sesama pengemudi dilarang saling mendahului saja. Tidak usah menggunakan kata resiprokal dahulu mendahului. Untuk contoh yang kedua, dalam pertemuan itu para mahasiswa dapat saling menukar informasi. Tidak usah menggunakan kata tukar menukar. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari saya mengenai tentang kesalahan penggunaan klausa. Nah, tentunya kesalahan di dalam penggunaan klausa ini dalam bidang ilmu linguistik sering kita jumpai tentunya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kesalahan penggunaan klausa baik secara tulis maupun secara lisan. Dalam kegiatan bahasa secara tulis dapat dijumpai pada surat kabar, majalah, terus ada buku-buku, terus ada makalah dan sebagainya. Tentunya kita tidak asing lagi dengan hal-hal tersebut. Dan ada beberapa sebab yang mana dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan berbahasa dalam bidang klausa, yaitu yang pertama adalah pengaruh bahasa ibu. Nah, di sini tentunya teman-teman semua mengetahui pengaruh bahasa ibu di beberapa pembelajaran di semester sebelumnya. Kita sudah pernah mendengar penjelasan tentang pengaruh bahasa ibu itu dapat mempengaruhi terjadinya kesalahan di dalam penggunaan bahasa. Nah, dari pengaruh bahasa ibu yaitu pada kalimat katanya sudah gede, jadi makan sendiri aja. Nah, itu kalau kita analisis, di mana titik kesalahannya? Katanya sudah gede, jadi makan sendiri aja. Nah, kalau katanya sudah gede, itu kan kayak yang termasuk bahasa ibu itu kan gede. Gede itu kan kalau dalam bahasa Jawa kan artinya besar. Gede, besar ya. Di situ kan masuk bahasa daerah atau dalam tanda kutip bahasa daerah Jawa. Nah, di situ juga jadi makan jadi aja itu sudah bahasa Indonesia ya. Nah, gimana yang benar? Kita analisis. Katanya sudah kalimat gede kita ganti dengan besar. Jadi seperti ini nanti. Katanya sudah besar. Jadi makan sendiri saja. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu penambahan preposisi di antara kata kerja dan objeknya dalam klausa aktif. Nah, di sini
Klausa aktif biasanya mempunyai kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang berimbuhan seperti yang berimbuhan seperti memanggil, memperlancar, dan sejenisnya. Setiap kata kerja transitif tersebut mempunyai objek tertentu atau membutuhkan objek tertentu. Nah, di sini ada salah satu contoh. Misalnya, rakyat mencintai akan pimpinan yang jujur. Nah, di sini kalimat kira-kira yang kurang tepat itu di mana? Penambahan apa di situ? Nah, di antara apa? Di antara kata kerja dan objeknya. Nah, di sini kata kerjanya apa? Mencintai. Nah, objeknya siapa? Pimpinan. Nah, di antara kata kerja dan objeknya di situ ada sebuah preposisi atau penambahan. Nah, di situ preposisi yang kurang tepat adalah akan. Karena apa? Bisa dikatakan akan itu kurang cocok jika kita letakkan di antara kata kerja dan objek dalam kalimat tersebut. Nah, lebih baiknya kita ganti seperti kita analisis atau kita ganti dengan kata atau preposisi yang lain seperti yang ataupun apa. Nah, bisa kita ganti seperti ini. Rakyat mencintai pimpinan yang jujur. Nah, di situ olah katanya kan lebih bagus lagi dan lebih mudah difahami kepada selanjutnya, yaitu penambahan kata kerja bantu. Nah, dalam klausa ekualisional atau klausa yang mana disisipi kata sering dijumpai dalam penggunaan bahasa baik secara tertulis maupun secara lisan. Di sini ada sebuah contoh, yaitu nenekku adalah dukun. Nah, di situ ada penambahan apa? Kata kerja bantu adalah. Nah, dalam klausa ekuasional, klausa yang disisipi kata sering dijumpai dalam penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis, di situ istilahnya memperbanyak kata. Kita persingkat lagi, yaitu nenekku dukun. Itu kan sudah menjelaskan seperti objeknya siapa yang dituju, terus kata kerjanya sudah masuk di situ. Nenekku dukun. Selanjutnya yaitu kesalahan pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa pasif. Nah, di sini pelaku dan kata kerja dalam klausa pasif merupakan satu kesatuan yang padu, yang mana tidak bisa dipisahkan atau dihilangkan. Di sini saya akan beli rumah itu. Nah, di situ saya akan beli rumah itu. Di mana kata yang kurang tepat? Kita analisis bersama. Nah, apa yang kurang tepat? Mana yang kiranya kita rubah? Di situ kita hanya apa? Hanya mengganti letak letak pelaku dan kata kerja. Kalau di yang pertama tadi kan saya akan beli rumah itu, tapi itu kurang tepat. Nah, maka kita analisis kembali, pelakunya kita taruh di awal dan kata kerjanya kita taruh di setelahnya pelaku. Kita ganti seperti ini. Akan saya beli rumah itu. Nah, di situ kan kita tinggal membolak-balik antara pelaku dan kata kerja. Selanjutnya kesalahan yang kelima, yaitu penghilangan kata oleh pada klausa pasif. Nah, di sini misalnya ada contoh, buku ekonomi itu telah dibaca Amir. Nah, apa yang kurang tepat di situ? Nah, kita olah lagi, yaitu penambahan oleh pada dalam klausa pasif sebelum pelaku. Kita tambahi, yaitu menjadi seperti ini. Buku ekonomi itu telah dibaca oleh Amir. Jadi ada penambahan oleh sebelum kata Amir atau pelaku itu masih kita analisis kembali ya. Baiklah, selanjutnya yaitu yang keenam, penghilangan preposisi dari kata kerja. Nah, di sini kedudukan preposisi dalam struktur frasa verbal itu bersifat wajib. Karena apa? Apabila preposisi tersebut dihilangkan, maka akan terjadi konstruksi, yaitu maka
frasa itu akan menjadi tidak baku. Nah, contohnya di sini ada beberapa contoh yang salah, yaitu ayah bercerita peristiwa itu. Kan kita nggak paham apa maksud dari kalimat tersebut. Ayah bercerita peristiwa itu, kita nggak paham maksud dari yang disampaikan itu apa. Nah, kita tambahi lagi, yaitu apa? Di situ kan preposisinya dihilangkan. Nah, maka yang benar kita tambahi preposisi, yaitu ayah bercerita, kita tambah apa? Tentang peristiwa itu. Di situ kan tentang bisa mengartikan, oh berarti ayah itu bercerita mengenai apa? Mengenai peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya yang ketujuh, yaitu klausa rancu. Ada yang pernah dengar klausa rancu? Nah, jenis klausa rancu ini disebabkan oleh beberapa hal. Ada klausa menjadi rancu karena apa? Susunan dan strukturnya yang rancu. Nah, ada pula yang menjadikan klausa rancu karena apa? Pilihan kata atau diksi yang tidak tepat. Nah, bahkan ada klausa yang rancu karena pemakaian preposisi yang tidak tepat karena penggunaan imbuhan yang salah. Di sini juga ada beberapa contoh yang sering kita jumpai di sekeliling kita, di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu, contoh yang salah ya, dilarang tidak boleh berjualan di sini. Dilarang tidak boleh berjualan di sini. Itu kan ada beberapa istilahnya apa ya? Kalau saya rancu, apa yang di situ? Ada penambahan apa? Ada menambah beberapa preposisi yang kurang tepat. Apa? Di mana? Di tidak boleh. Dilarang sama tidak boleh kan sudah mengartikan sama, sudah berartikan sama. Nah, kenapa ada penambahan lagi? Nah, itu kan masih dibilang rancu. Maka di situ kita hapus, kita ganti, kita hapus menjadi apa? Dilarang berjualan di sini. Sudah bisa mengartikan, oh bahwasanya tidak boleh berjualan di sini. Salah satu kesalahan penggunaan klausa di dalam sintaksis ada 7 poin tersebut. Nah, untuk itu kita seringlah menganalisis kesalahan-kesalahan yang tentunya kita sebagai orang berbahasa pasti harus kritis akan beberapa kesalahan-kesalahan yang kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu kesalahan di dalam penggunaan kalimat. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi di dalam kesalahan penggunaan kalimat. Nah, kesalahan berbahasa dalam bidang kalimat ini sering kita jumpai pada bahasa lisan maupun bahasa tulis. Artinya di sini apa? Kesalahan berbahasa dalam bidang kalimat ini juga sering terjadi di dalam kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis. Nah, menurut beberapa ahli, kesalahan berbahasa dalam bidang kalimat dapat disebabkan oleh berbagai hal. Itu ada kalimat yang tidak bersubjek, terus ada kalimat yang tidak berpredikat, terus ada kalimat yang buntung atau tidak bersubjek, tidak berpredikat. Itu kalimat yang buntung. Terus ada penggandaan subjek antara predikat dan objek yang tersisipi, itu juga ada. Terus ada juga kalimat yang tidak logis. Terus ada juga kalimat yang ambigu atau ambiguitas. Itu sering kita jumpai ya. Dan ada penghilangan konjuksi, terus ada penggunaan konjuksi yang berlebihan. Nah, di sini seringnya kita menjumpai beberapa penggunaan yang konjuksi yang berlebihan. Dan ada juga penggunaan urutan kalimat yang tidak paralel atau acak-acakan, rancu, sama aja. Di sini ada penggunaan istilah asing dan penggunaan kata tanya tidak perlu. Nah,